Fauzian Rohmah dengan NPM 20223008 dan rekan saya Salma Dwi Hanifah dengan NPM 2022300113. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Dasar-dasar proses pengawasan. Pengawasan atau controlling merujuk pada suatu kegiatan yang bertujuan memastikan apakah kegiatan operasional telah sesuai dengan rencana berdasarkan tujuan yang hendak dipakai organisasi. Digarisbawahi bahwa pengawasan berpedoman pada perencanaan yang menjadi standar operasional seluruh proses kerja. Beberapa objek kegiatan fungsi pengawasan antara lain kelalaian, kesalahan, dan hal lain yang menyimpang dari rencana atau standar operasional. Penyimpangan tersebut bisa berupa pelanggaran, kecurangan, dan korupsi dalam menjalankan operasional organisasi. Selanjutnya, pentingnya pengawasan dalam manajemen. Pengawasan berperan penting dalam suatu organisasi dan perusahaan, apalagi jika organisasi tersebut memiliki banyak anggota dan karyawan di dalamnya. Pengawasan menjadi kunci di balik berhasilnya suatu perencanaan. Pasalnya, fungsi ini dapat membantu perusahaan memenuhi target dan mencapai tujuannya. Pada dasarnya, pengawasan ini dibuat agar sebisa mungkin tindakan penyelewengan dan penyimpangan dalam organisasi bisa dihindari. Pengawasan menjadi tekanan sendiri bagi karyawan dan orang-orang di dalam perusahaan agar mereka tetap melakukan pekerjaan sesuai perintah tanpa ada niat melakukan penyelewengan demi kepentingan pribadi. Sebenarnya, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan merupakan bentuk kontrol pihak atasan kepada pihak bawahan selama melakukan pekerjaan. Jenis-jenis pengawasan dalam manajemen yaitu pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh pihak yang ada di dalam perusahaan, sementara pengawasan ekstern dilakukan oleh pihak yang ada di luar perusahaan. Kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum karyawan menjalankan tugas mereka demi mencegah terjadinya penyelewengan. Sementara pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah karyawan selesai menjalankan tugas mereka. Pengawasan ini biasanya dilakukan akhir tahun melalui laporan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan langsung di tempat karyawan bekerja. Sementara pengawasan pasif dilakukan sebaliknya, yaitu berupa bukti penerimaan pengeluaran, di surat izin kehadiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode pengawasan manajemen. Metode pengawasan dalam manajemen dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Di antaranya, yang pertama, metode pengawasan kualitatif. Metode pengawasan jenis ini dapat digunakan untuk mengawasi prestasi seseorang secara menyeluruh. Caranya adalah dengan menggunakan teknik berikut. Ada pengamatan atau observasi terhadap kegiatan objek. Selanjutnya, melakukan inspeksi secara berkala untuk melihat secara langsung bagaimana objek melakukan tugasnya. Selanjutnya, membuat laporan lisan berisi informasi kinerja objek. Jika ada kekurangan kelebihan, silakan ditulis sebagai bentuk feedback. Lalu, lakukan evaluasi bisa berupa diskusi antara atasan dengan bawahan ketika menyelesaikan suatu proyek. Yang kedua, metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan ini dilakukan dengan cara menilai prestasi objek menggunakan satuan angka. Teknik yang dipakai adalah berupa perhitungan anggaran, audit, analisis break-even, analisis rasio, dan teknik perencanaan lain seperti Bagan-Gen, PERT, dan CPM. Standar pengawasan dalam manajemen. Umumnya ada 8 jenis standar yang dipakai dalam suatu organisasi.
General Electric diantaranya. 1. Standar profitabilitas menunjukkan berapa banyak keuntungan yang harus didapat dalam kurun waktu tertentu. Kedua, standar posisi pasar menunjukkan berapa persen produk harus lebih unggul dalam penjualan dibanding produk merek saingan. Ketiga, standar produktivitas menunjukkan berapa tingkat produksi yang harus diperoleh. Yang keempat, standar kepemimpinan produk menunjukkan tingkat inovasi produk bisa sampai menguasai pasar. Yang kelima, standar pengembangan personel. Berapa orang yang berkembang yang dapat diterima dari kemajuan produk. Yang keenam, standar sikap karyawan, sikap yang harus ditunjukkan oleh karyawan. Yang ketujuh, standar tanggung jawab publik, kewajiban untuk masyarakat sebagai suatu perusahaan. Yang terakhir, standar tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada unsur-unsur pengawasan dalam manajemen. Bambang 1999, seorang pakar, menguraikan komponen pengawasan yang terdiri dari yang pertama, lingkungan pengawasan merupakan unsur dasar dari proses pengawasan di mana di dalam lingkungan tersebut sikap disiplin dan struktur organisasi sangat dijunjung tinggi. Yang kedua, kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan ini merupakan kebijakan perusahaan yang dilakukan sesuai prosedur. Yang ketiga, komunikasi dan informasi meliputi berbagai komponen seperti sistem akuntansi berupa laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, pemantauan atau monitoring merupakan proses penilaian kinerja karyawan yang merupakan bagian dari pengawasan. Yang ada objek pengawasan dalam manajemen. Terdapat 5 jenis objek pengawasan dalam manajemen. Di antaranya 1. Kuantitas dan kualitas barang. Kedua, keuangan. Ketiga, objek yang sifatnya strategis. 4. Pelaksanaan program di lapangan. Kelima, pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain. Ada juga fungsi pengawasan dalam manajemen. Beberapa pakar seperti Ernest, Savua, dan Marina mengidentifikasi fungsi pengawasan dalam manajemen ke dalam poin-poin berikut. Yang pertama, pengawasan berfungsi mengevaluasi target dan pencapaian apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Yang kedua, pengawasan bisa membantu perusahaan mengambil keputusan dan koreksi terhadap penyimpanan. Yang ketiga, pengawasan berfungsi meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, pengawasan berfungsi mendidik level manajemen agar mereka menjalankan tugas sesuai prosedur. Lalu yang kelima, pengawasan berfungsi mencegah adanya penyimpangan, penyelewengan, dan kelalaian karyawan yang bisa merugikan perusahaan. Hambatan dalam melaksanakan pengawasan manajemen yaitu hambatan terjadi kalau ada hal-hal berikut. Pertama, pengetahuan tentang organisasi. Kedua, minim pengetahuan tentang lingkungan. Ketiga, tidak kompeten dalam melakukan peramalan. Keempat, tergoda dengan sogokan sehingga tujuan dihiraukan. Selain itu, hambatan-hambatan yang muncul juga bisa terjadi karena adanya faktor berikut. 1. Tidak jelasnya penyampaian petunjuk pada pihak pengawas terkait sistem kerja mereka. Kedua, tanggung jawab pengawas tidak dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya, kurang informasi tentang data produktivitas objek yang akan diawasi. Lalu ada manfaat pengawasan dalam manajemen. Ada 3 manfaat fungsi pengawasan dalam manajemen, yaitu yang pertama, sebagai media perubahan, pengawasan bisa membuat perusahaan lebih peka pada perubahan dalam dunia bisnis, sehingga perusahaan akan siap bersaing dengan produk baru, persaingan yang lebih ketat, peraturan baru di lapangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kompleksitas perusahaan. Pengawasan membawa perusahaan menjadi semakin kompleks,
berkembang menjadi lebih besar setiap tahunnya. Perusahaan akan semakin banyak bergantung pada pihak ketiga demi memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengantisipasi kesalahan. Pengawasan yang baik diperlukan agar perusahaan tidak harus menghadapi banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi di kemudian hari. Dengan adanya pengawasan, potensi terjadinya kesalahan akan mudah terlacak dan perusahaan bisa mengatasi lebih dini sebelum masalahnya meledak. Kemudian, tujuan pengawasan dalam manajemen. Setidaknya ada 5 tujuan controlling atau pengawasan dalam manajemen. Di antaranya, pertama, untuk mencegah adanya tindakan pemborosan bahan atau penyelewengan terhadap fasilitas perusahaan saat karyawan menjalankan tugas. Yang kedua, memberikan jaminan kualitas agar konsumen puas terhadap produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Kemudian, memberikan pembinaan kepada karyawan, melakukan koordinasi perihal pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Terakhir, untuk memberikan jaminan pada bos bahwa karyawan yang bekerja di bawahnya melaksanakan tugas sesuai kapasitas. Contoh pengawasan dalam manajemen. Contoh kegiatan yang dilakukan saat melakukan pengawasan dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan evaluasi apakah target perusahaan berhasil dicapai atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan melihat indikator yang telah ditentukan seperti jumlah sumber daya manusia yang bekerja sama memenuhi target, waktu memenuhi target, dan dukungan perusahaan agar target terpenuhi. Yang kedua, melakukan tindakan koreksi ketika penyimpangan ternyata ditemukan di perusahaan. Tindakan koreksi juga bisa berupa teguran, somasi, atau bahkan sanksi. Yang ketiga, memberikan solusi ketika ada masalah yang menimpa perusahaan, yang mana masalah tersebut memiliki potensi mengancam tercapainya target perusahaan di kurun waktu itu. Asas-asas pengawasan manajemen. Harold Kohn dan Cyril O'Donnell menetapkan 14 asas pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, asas tercapainya tujuan. Kedua, asas efisiensi pengawasan. Ketiga, asas tanggung jawab pengawasan. 4, asas pengawasan terhadap masa depan. 5, pengawasan langsung. 6, asas refleks perencanaan. 7, asas penyesuaian dengan organisasi. 8, asas pengawasan individual. 9, asas standar. 10, asas pengawasan terhadap strategis. 11, asas pengecualian. 12, asas pengawasan fleksibel. 13, asas peninjauan kembali. Dan terakhir, asas tindakan. Perbedaan pengawasan dan pengendalian dalam manajemen. Yang pertama, pengawasan tujuannya untuk mencari kepastian dari kegiatan yang dilakukan objek, sementara pengendalian hanya menjamin bahwa perencanaan sesuai dengan realisasi. Yang kedua, pengawasan dilakukan secara berkala dan ditentukan dengan jelas kapan waktunya, sementara pengendalian bisa dilakukan setiap saat agar perusahaan bisa mencapai target. Yang ketiga, pengawasan merupakan proses mengukur kinerja objek dalam sebuah proyek atau tugas tertentu. Sementara pengendalian hanya dilakukan jika masih saja ada kinerja yang tidak beres setelah pengawasan dilakukan. Yang keempat, pengawasan dilakukan oleh pihak atau badan khusus baik dari dalam maupun luar organisasi, sementara pengendalian hanya bisa dilakukan oleh pihak internal. Pengawasan manajemen yang efektif. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, akurat. Kedua, tepat waktu. Ketiga, objektif dan menyeluruh. 4, pusat dan titik pengawasan strategi. Kelima, realistik dan ekonomis. Keenam, realistik secara organisasional. 7, terorganisasi dengan aliran organisasi. 8, fleksibel. 9,
bersifat sebagai penunjuk dan operasionali. Ke-10 diterima pada anggota organisasi. Selanjutnya, apa saja sih jenis pengawasan dalam manajemen? Yang pertama, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan dalam satu payung yang sama dengan organisasi terkait dikenal sebagai pengawasan internal. Pengawasan oleh atasan langsung atau pengawasan melekat termasuk contoh jenis pengawasan ini. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Jenis pengawasan ini mengacu pada waktu penyelenggaraan kegiatan pengawasan tersebut. Pengawasan preventif dilakukan sebelum kegiatan dilakukan, yang bertujuan menghindari munculnya penyimpangan dan kesalahan. Pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Salah satunya lewat laporan kegiatan tahunan suatu organisasi seperti laporan keuangan yang disampaikan manajemen perusahaan kepada para pemegang saham. Ketiga, aktif dan pasif. Pengawasan aktif langsung dijalankan di lokasi operasional tempat organisasi tersebut berada. Sementara itu, pengawasan pasif disematkan pada tindakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Misalnya, saat pemeriksaan surat-surat, dokumen, maupun laporan kegiatan. Yang keempat, pengawasan keberadaan formil. Pengawasan keberadaan formil berarti pengawasan yang dilakukan berlandaskan hukum dan pemeriksaan kebenaran material serta berkaitan dengan maksud dan tujuan kegiatan tersebut dilakukan. Selanjutnya ada tahap-tahap proses manajemen. 5 tahap proses manajemen. Yang pertama, penetapan tujuan. Untuk memperjelas visi bisnis Anda, tahap ini terdiri dari mengidentifikasi 3 aspek utama. Pertama, tentukan tujuan tahap pendek dan jangka panjang. Kedua, identifikasi proses bagaimana mencapai tujuan Anda. Terakhir, sesuaikan proses untuk staf Anda. Berikan tahap-tahap proses manajemen. 5 tahapan proses manajemen. Yang pertama, penetapan tujuan. Untuk memperjelas visi bisnis Anda, tahap ini terdiri dari mengidentifikasi 3 aspek utama. Pertama, tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, identifikasi proses bagaimana mencapai tujuan Anda. Terakhir, sesuaikan proses untuk staf Anda. Berikan setiap orang tugas yang dapat membuatnya berhasil. Yang kedua, kumpulkan dan analisis awal. Analisis merupakan tahap kunci karena informasi yang diperoleh dalam tahap ini akan membentuk 2 tahap berikutnya. Pada tahap ini, kumpulkan sebanyak mungkin informasi dan data yang relevan untuk mencapai visi Anda. Berikutnya, pembentukan strategi. Meninjau informasi yang diperoleh dari menyelesaikan analisis, tentukan sumber daya apa yang dimiliki bisnis saat ini yang dapat membantu mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan. Identifikasi area manapun di mana bisnis harus mencari sumber daya eksternal. Kemudian implementasi strategi.
Yang sukses sangat penting untuk keberhasilan usaha bisnis. Ini adalah tahap tindakan dari proses manajemen strategi. Jika strategis keseluruhan tidak bekerja dengan struktur bisnis saat ini, struktur baru harus dipasang pada awal tahap. Yang terakhir, yang kelima, evaluasi dan controlling. Evaluasi strategi dan tindakan pengendalian mencakup pengukuran kinerja, penjualan yang konsisten terhadap masalah internal dan eksternal, dan membuat tindakan korektif bila diperlukan. Setiap evaluasi strategi yang beranjak dimulai dengan mendefinisikan parameter yang akan dibuat. Parameter ini harus mencerminkan tujuan yang ditetapkan pada tahap 1. Tentukan kemajuan Anda dengan mengukur hasil aktual versus rencana. Kesimpulannya, dengan adanya pengawasan dalam manajemen akan membuat operasional usaha dapat berjalan tanpa hambatan. Di samping itu akan mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab terhadap proses yang dipikirnya. Peran pengawasan dalam manajemen secara lebih lanjut dapat membantu bisnis berjalan lebih efisien. Bahkan jika terjadi kejanggalan dalam operasional bisnis, akan mudah terlihat. Dengan demikian, istilah manajemen mengacu kepada suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dan melalui orang lain. Yang terakhir ada saran diharapkan agar penulis dan untuk membaca, khususnya masyarakat Indonesia umumnya, dapat merealisasikan apa yang dipilih dari manajemen yang telah penulis buat. Demikian hasil presentasi yang telah kami buat. Untuk kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'll be there for you when you were all alone. I'll be there for you, 'cause I know that I'll be there for you.